الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين ورب الآخرين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dari atas mimbar ini kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan kaum muslimin sekalian agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya dan menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya. Karena ma'asyiral muslimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kemuliaan hambanya bukan dari harta atau materi yang dimilikinya. Allah menilai kemuliaan hambanya bukan dari jabatan atau titel yang disandangnya. Allah juga tidak melihat kemuliaan seorang hamba dari ketampanan atau kebagusan tubuhnya. Akan tetapi sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli kaya atau tidak, pejabat atau bukan pejabat, bertitel atau tidak, tampan atau tidak, ketika bertakwa kepada Allah maka dialah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak bertakwa kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, bahkan melakukan kemaksiatan, maka dialah orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari kita berdoa, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Amin. InsyaAllah kita akan dimuliakan di dunia sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ada seorang ulama yang mengatakan bahwa orang mukmin itu harus memiliki beberapa rasa takut di dalam hatinya. Orang mukmin itu harus memiliki beberapa kekhawatiran. Yang pertama, dia khawatir kepada Allah, dia takut kepada Allah, jangan-jangan imannya akan dicabut oleh Allah. Itu harus selalu kita khawatirkan, hadirin. Harus selalu ada dalam hati kita. Jangan-jangan iman saya dicabut, jangan-jangan saya matinya bagaimana, jangan-jangan harus. Dan kita jangan merasa aman. Jangan merasa aman dari murkanya Allah. Jangan merasa aman dari tercabutnya keimanan dari hati kita. Sudah banyak contoh. Sudah banyak orang-orang yang dahulunya adalah orang yang baik, yang dahulunya adalah orang yang Islam, tetapi pada akhirnya murtad, meninggalkan agama Islam dan matinya dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana kita akan mengandalkan orang tua kita, kita mengandalkan kakek kita, kita mengandalkan nasab kita, lalu kita mengatakan saya ini turunannya ini, saya turunannya ini, maka saya tidak mungkin iman saya dicabut oleh Allah. Saya pasti meninggal husnul khotimah, saya pasti meninggal dengan baik.
saya turunannya ini, saya cucunya ini, saya masih keturunan ini dan ini. Hati-hati. Allah sudah memberi contoh dalam Al-Quran bagaimana putra seorang nabi, yaitu Kan'an, putra Nabi Nuh alaihi salam. Mohon maaf, bukan anaknya kiai, bukan anaknya kiai atau orang alim. Ini anaknya Nabi, hadirin. Anaknya Rasul ini. Tapi dia kafir. Dia tidak ikut kepada ayahnya. Dia tidak ikut perintah ayahnya. Ketika disuruh naik ke bahtera, dia tidak mau. Nabi Nuh mengatakan, anakku naik bersama kami nak. Irkam ma'ana. Ayo nak naik supaya kamu selamat. Apa kata anak yang bernama Kan'an? Wahai ayah, saya akan naik ke atas gunung ini untuk menyelamatkan diri saya. Dia merasa itu hanya banjir biasa. Si anak tidak taat kepada ayahnya, si anak tidak ikut kepada perintah ayahnya yang seorang nabi, maka anak itu menjadi kafir. Anak itu menjadi keluar dari ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Wa gharika ma'al gharikin, dan dia tenggelam bersama orang yang tenggelam. Bukan anaknya kiai, anaknya nabi, anaknya Rasul, ada yang kafir. Lalu kenapa kita mengandalkan nasab kita? Apakah Anda tidak tahu siapa Abu Lahab? Para jamaah yang dirahmati Allah, sinten Abu Lahab niku? Siapa Abu Lahab? Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad, pamannya Rasulullah. Paman Nabi berarti keluarga Nabi, masih keluarga Rasulullah. Tapi Abu Lahab tidak beriman. Bahkan Abu Lahab membenci Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan surat dalam Al-Quran, Tabbat yada Abi Lahabi watab, yang menunjukkan bahwasanya Abu Lahab tempatnya adalah neraka. Siapa Abu Lahab? Paman Nabi Muhammad SAW. Maka kita nggak bisa mengandalkan keturunan kita, nggak bisa kita mengandalkan nasab kita, lalu kita merasa aman dari murkanya Allah, lalu kita merasa aman dari tercabutnya keimanan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, tetap bertakwa kepada Allah, tetap kerjakan ibadah, tetap kita beramal saleh, kerjakan salat dengan baik, kerjakan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada putrinya, ya Fatimah, putriku, anakku tercinta Fatimah, i'mali, beramal nak kamu yang banyak, beramal kamu yang banyak. Artinya apa? Mengisyaratkan kamu jangan mengandalkan aku sebagai ayahmu, kamu jangan mengandalkan aku sebagai ayahmu. I'mali, kata Nabi, beramal kamu yang banyak nak, beramal kamu yang banyak. Ya Safiyah ta'ammata Rasulillah, Nabi juga bersabda kepada bibik beliau bernama Safiyah, hei Safiyah bibiku, i'mali, perbanyak kamu beramal saleh, jangan mengandalkan karena punya keponakan aku, jangan mengandalkan karena aku adalah keponakanmu sebagai seorang nabi, jangan, beramal kamu yang banyak. Jangan mengandalkan siapa-siapa, hadirin. Beramallah kita kepada Allah, kerjakan ibadah ini dengan baik, dan harus selalu ada rasa takut, rasa khawatir tercabutnya keimanan tadi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Oleh karenanya para ulama kita, para salaf kita mengajarkan doa, mengajarkan zikir kepada kita. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ini kita baca terus. Baca ba'dal maghrib 3 kali, baca pagi hari 3 kali, insyaallah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Ya dzal jalali wal ikram, mitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, ya Allah yang maha mulia, yang maha agung, mitna ala dinil Islam, matikan aku dalam keadaan Islam ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam ya Allah. Ini yang hendaknya kita doa. Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran disebutkan, di antara doa beliau adalah tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin.
tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Itu di antara doa Nabi Yusuf alaihi salam. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang saleh. Seorang nabi masih berdoa agar meninggal dalam keadaan Islam, maka kita lebih wajib berdoa seperti itu. Jadi yang pertama, hadirin, harus ada rasa khawatir di hati kita. Jangan-jangan iman kita dicabut oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Harus ada kekhawatiran itu. Agar kita hati-hati, agar kita tidak mengandalkan orang tua atau kakek atau nasab kita. Yang kedua, kata ulama, kita harus memiliki rasa khawatir, rasa takut. Dari siapa? Dari malaikat Israel. Takut bagaimana? Kita takut jangan-jangan Israel itu datang kepada kita, mencabut nyawa kita fi ghaflatin, dalam keadaan kita lalai, dalam keadaan kita lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus selalu waspada, hadirin. Kita harus selalu takut. Maka hati-hati dengan amal kita, hati-hati dengan perbuatan kita, hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai malaikat Israel datang kepada kita fi ghaflatin, dalam keadaan kita lalai. Ada orang yang mengatakan, tidak apa-apa, sekarang saya maksiat, tidak apa-apa, saya sekarang minum khamar, saya suka berzina, nanti kalau akan mati saya bertobat kepada Allah. Ini adalah tipu daya setan. Tidak apa-apa sekarang saya berjudi, tidak apa-apa sekarang saya minum, saya sekarang berzina, nanti kalau saya akan mati saya mau bertobat kepada Allah. Subhanallah. Apakah malaikat maut datang kepadanya dengan permisi? Apakah malaikat maut akan datang dengan mengirim pesan terlebih dahulu? Apakah malaikat maut akan datang mengirim WhatsApp terlebih dahulu? Tidak. Malaikat maut akan datang kepada kita baghtatan, dalam keadaan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Alangkah bahagianya ketika seorang hamba ketika sholat tiba-tiba datang malaikat Israel mencabut nyawanya dalam keadaan sholat. Alangkah senangnya seorang hamba ketika dia membaca Al-Quran, tiba-tiba datang Israel mencabut nyawanya, dia meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Alangkah senangnya seorang hamba ketika dia bersedekah membantu orang miskin, tiba-tiba malaikat datang mencabut nyawanya dalam keadaan dia bersedekah. Tetapi alangkah ruginya, alangkah menakutkannya, alangkah mengerikannya ketika kita dalam keadaan bermaksiat, kita minum, kita mabuk, kita berzina, kita berjudi, lalu tiba-tiba datang itu Israel. Anda tidak bisa menunda, hadirin. Apa yang akan kita lakukan? Dalam keadaan teler tadi itu, dalam keadaan berzina dengan perempuan itu, dalam keadaan kita melakukan perjudian, datang itu Israel baghtatan, secara tiba-tiba, lalu mencabut roh kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka ini rasa takut yang kedua yang harus ada dalam hati kita. Kita khawatir, kita takut akan datangnya malaikat Israel yang datang secara tiba-tiba itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata ulama, kita harus selalu khawatir, waspada, takut kepada setan. Maksudnya apa? Kita takut kepada setan, setan akan menghilangkan pahala ibadah kita. Kita takut dari was-wasnya setan, kita khawatir dengan tipu daya setan, setan akan menghilangkan pahala ibadah kita. Bagaimana setan menghilangkan pahala ibadah kita? Setan membisikkan di telinga kita agar kita menjadi orang yang riya, menjadi orang yang pamer, kita menampak-nampakkan amal kita di depan orang lain. Itu adalah bisikan setan. Dan ketika kita memamerkan akan amal ibadah, saat itulah habis pahalanya, hangus pahalanya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kalian menghabiskan, menghilangkan, menghanguskan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit, bercerita kepada orang. Panjenengan tidak tahu itu masjid yang di pojok itu? Iya, kenapa? Itu kalau tidak ada saya nggak jadi masjid itu. Sampean tahu pondok yang di Tumpang sana itu? Di mana? Itu pondok itu. Itu kalau bukan saya yang bangun nggak bisa bangun itu kiainya itu. Sampean tahu perluasan masjid itu? Kenapa? Kalau bukan saya nggak jadi itu. Subhanallah. Hati-hati Pak. Habis pahalanya, habis. Ratusan juta Anda keluarkan untuk membantu masjid, ratusan juta Anda keluarkan membantu pondok pesantren. Ketika kita mengungkit-ungkit itu, membicarakan itu kepada orang dengan tujuan pamer, dengan tujuan riya, maka saat itulah pahalanya dihabiskan oleh Allah. Besok hari kiamat Anda tidak dapat apa-apa. Hati-hati. Kita harus selalu khawatir, waspada dengan rayuan, dengan bujuk rayu setan. Jangan sampai setan menghabiskan pahala ibadah kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Maka sekali lagi, yang pertama, kita harus selalu takut, khawatir kepada Allah. Khawatir kepada Allah. Jangan-jangan Allah akan mencabut keimanan kita. Yang kedua, kita harus khawatir kepada malaikat Israel mencabut nyawa kita dalam keadaan kita lalai dari Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, kita harus selalu khawatir kepada setan. Jangan sampai setan tadi menghabiskan, menghanguskan pahala ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kewaspadaan, Allah memberikan kita ketakwaan. InsyaAllah iman kita kuat, takwa kita kuat, Islam kita kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan istiqamah kepada kita. Mudah-mudahan semuanya, anak-anak kita, keluarga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-masabihil ghurar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وسادتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وحمزة والعباس وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا مريضا إلا شفيته ولا ضلا إلا هديته ولا حاجة من هوائج الدين والدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.